ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ini zuhur jam berapa? Sekarang? Jam 1? Oke. Ciri-ciri ruqyah yang syirkiyah, yang tak boleh, dilarang. Pertama, bertanya nama pasien dan nama ibu. Pasien sama nama ibunya. Pasien nama emaknya. Loh, kenapa ndak boleh? Itu menanya nama ibu, ya. Ini adalah salah satu tipuan dari tipuannya iblis. Jadi si setan itu hendak menghinakan orang-orang yang mendatangi dukun, menyamakan orang-orang yang mendatangi dukun dengan anak-anak yang lahir dari hubungan-hubungan zina. Karena orang yang lahir dari hubungan yang halal itu nasabnya disandarkan ke siapa? Bapak. Gimana kalau Isa bin Maryam? Beda. Jangan dikiaskan ke situ. Mereka kan kadang mengkiaskannya ke situ, ke Nabi Isa bin Maryam. Yang kedua, kitab ruqyah syariah tidak bisa melihat jin. Tidak bisa melihat jin. Kok antum menemukan orang meruqyah kemudian dia mengaku bisa melihat jin, tinggalkan. Itu bomoh. Dukun. Kalau di Indonesia dibilang uskun atau kikun. Ustadz dukun atau kiai dukun. Yang ketiga, meminta benda atau barang bekas pakai. Benda atau barang bekas pakai. Contoh, mohon maaf sekali. Pakaian yang sudah terkena keringat korban atau keringat pasien. Mohon maaf, celana dalam, kaos kaki, uang. Uang ini juga bisa digunakan untuk media sihir. Menyihir untuk mengobati dan lain-lainnya supaya jin itu bisa nempel di si korbannya, itu bisa seperti itu. Kita peruqyah tidak pakai cara-cara seperti itu. Peruqyah syariah tidak pakai cara-cara minta-minta benda bekas pasiennya. 4. Menanyai hari pasaran atau weton, apa bahasa sini? Kelahiran. Hari kelahirannya hari apa? Ditanya-tanya. Tarikhnya. Tarikh berapa? Itu enggak perlu. Kita enggak pernah tanya seperti itu. Dan tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Minta foto pasien dan rambut. Nah, ini buat apa? Kadang saya juga minta foto, tapi untuk mendiagnosa melalui tangan, melalui wajah. Yang laki-laki ya, kalau perempuan paling tangan aja. Itu untuk diagnosa enggak masalah. Diagnosa itu untuk memeriksa ya. Ini sakitnya apa ini? Dari wajah, dari tangan, dari postur tubuh. Tapi kalau untuk mengobati itu tak bisa. Tak bisa seperti itu. Kalau untuk diagnosa tahu ya? Itu boleh. 6. Minta hewan dengan jenis tertentu atau corak warna tertentu. Ayam cemani, ayam hitam tuh ya. Apalagi macam-macam lah. Tapi yang paling terkenal ayam hitam. Kambing yang apa contohnya itu? Tanduknya retak misalnya dan lain-lainnya lah, banyak. 7. Menulis rajah. Rajah tahu? Wafak. Itu kita tak pakai cara seperti itu. Walaupun saya bawa kitab Aufaq, ini bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk kita bedah. Betulkah ini dari Imam Al-Ghazali? Nah.
Tunggu nanti. 8. Membaca mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Itu dihindari. Dan bahkan bukan hal yang masru', jadi haram, tidak boleh, dilarang. Ralat, mohon maaf, tadi yang ruqyah jenis keempat itu bukan makruh hukumnya, haram. Dilarang ya. Yang tadi, ruqyah yang jenis keempat. Yang membaca mantra-mantra yang nggak difahami maknanya, itu hukumnya haram. Nggak boleh. Sembilan, memberi jimat. Apa jimat tuh? Hah? Tanggal ya? Tanggal. Jimat. Kita nggak pakai tanggal-tanggalan semacam itu. 10. Menyuruh pasien menyendiri, tidak menyentuh air. Tidak boleh menyentuh air. Ini disuruh pasiennya, disuruh supaya tidak boleh menyentuh air. Nah, ini kalau junub gimana? Kalau mau sholat, tayamum tidak boleh. Tak bisa ya, tak boleh. Karena tidak ada uzur. 11. Memberi sesuatu untuk ditanam di rumah. Telur angsa, tulang-tulangan, tulang ya. Itu enggak, kita juga enggak pakai semacam itu. 12. Mengobati dengan media telur. Telur tahu ya. Digosok keluar paku, digosok keluar jarum, digosok keluar darah. Itu tipu, sulap. Beberapa kali pernah saya praktekkan. Kalau Bapak Ibu mau caranya saya kasih tahu. Mudah. Itu bukan ngobatin. Cuma ngadakan pertunjukan sirkus aja. Tidak ada semacam itu. 13. Memindahkan penyakit ke hewan. Tak ada. Punya ruangan khusus yang tak boleh dimasuki oleh siapapun. Jadi ada ruangan khas. Tak boleh dimasuki oleh siapa-siapa kecuali dia. Ada yang semacam itu? Pernah jumpai? Nah, itu enggak beres. Enggak benar. Mengobati dengan media keris atau ada keris di sini ya? Ada. Saya kira cuma di Jawa. Nusantara insya Allah senjatanya dari dulu keris. Keris. Menggunakan mediator saat mengobati. Mungkin pernah lihat di YouTube tentang cara jin catcher. Pernah lihat? Ngambil jin, kemudian ada mediator. Ini korbannya, orang kena sihir. Ini ada mediatornya, teman dia. Jinnya dimasukkan ke sini untuk memberitahu ini orang ada apanya. Itu enggak boleh. Mediator, perantara ya, perantara. Selanjutnya, menangkap jin ke dalam botol. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Hujahnya juga jelas. Enggak benar. Tak boleh. Selanjutnya, menerima jasa pengasihan, penglaris, mencari barang hilang dan lain-lain.